Puji Bapak Yahweh, kita buka kitab Wahyu ya. Wahyu pasal ketiga ayat 7 sampai 13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ke 13 ini untuk pesan untuk gereja di Philadelphia. Kita akan baca semua ayat ini sampai ayat 13. Nah, supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Philadelphia, dia yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, yang membuka dan tidak seorang pun menutup, dan dia menutup dan tidak seorang pun membuka. Mengatakan hal-hal ini, aku tahu perbuatan-perbuatanmu, lihatlah, aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka, dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Karena engkau memiliki kekuatan yang kecil, tetapi engkau memelihara firman-Ku dan tidak menyangkal nama-Ku. Lihatlah, aku menyerahkan mereka yang dari sinagoga setan, yang menyebut dirinya sendiri sebagai orang-orang Yahudi, padahal mereka bukan. Sebaliknya, mereka berdusta. Lihatlah, aku akan membuat mereka agar datang dan menyembah di depan kakimu, dan mereka akan mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau telah memelihara firman ketabahanku, aku juga akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Lihatlah, aku segera datang, peganglah kuat-kuat apa yang kau miliki, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, aku akan menjadikan tiang di tempat kudus Elohimku, dan dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi. Dan aku akan menulis nama Elohimku padanya, dan nama kota Elohimku Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga, dari Elohimku, dan namaku yang baru. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh mengatakannya kepada gereja-gereja. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, saya mengucap syukur ya. Firman ini menguatkan saya untuk dengar ada kesaksian-kesaksian tadi ya. Nah, saya percaya memang waktu sudah semakin dekat ya. Pewahyuan ini diberikan kepada untuk gereja Philadelphia. Philadelphia artinya kasih persaudaraan ya. Kasih persaudaraan. Dan kita tahu bahwa semua ini dianugerahkan Tuhan. Pewahyuan yang Tuhan berikan melalui Rasul Yohanes, salah seorang rasul yang paling dikasihi ya. Kita tahu ada banyak murid Tuhan, 12 orang yang terpilih menjadi rasul, 1 orang tidak setia. Dari 12, 3 orang yang dikasihi Tuhan. Dari 3 yang dikasihi, 1 yang paling dikasihi. Dan dialah yang mendapatkan pembukaan atau rahasia-rahasia firman Tuhan sampai selesai, yaitu Rasul Yohanes. Nah, kita melihat ya, ini adalah zaman anugerah. Kita sudah berkali-kali belajar dan saya diingatkan terus, zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Ya. Di mana khususnya bagi bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel itu kan mulai terbentuk ketika zaman Anak. Firman Tuhan diberitakan,
Selama kurang lebih 2000 tahun Tuhan beracara terhadap bangsa ini. Ya. Tuhan beracara terhadap bangsa ini sangat luar biasa. Dan dia terus menerus menyampaikan firman-Nya melalui para nabi-nabinya. Ya, kalau saudara lihat ya, dari nabi-nabinya itu berurutan terus Tuhan kirimkan kepada bangsa Israel. Tetapi kita melihat menggenapkan apa yang dikatakan Hosea pasal 11. Kita lihat ayat ke-2 ya. Hosea pasal 11 ayat kedua. Makin mereka dipanggil, makin mereka berpaling. Mereka berkorban kepada para Baal dan membakar kemenyan untuk patung pahatan. Ya. Selama kurang lebih 2000 tahun setelah firman atau setelah umat pilihan mulai dipisah dari tengah-tengah manusia penyembah berhala, mulai dari Bapak Abraham, kemudian anaknya dan cucunya, mulai timbul bangsa pilihan Israel atau anak-anak Yakub. Dan kita melihat selama 2000 tahun, pada akhirnya ketika juru selamat yang sesungguhnya mereka nantikan muncul, justru mereka menolak. Ya. Dan inilah yang dikatakan masa anugerah bagi umat di luar Israel pada zaman Bapa, zaman akhir. 2000 tahun yang terakhir adalah zaman anugerah bagi kita orang-orang non-Yahudi. Ya. Wah, saya ingat-ingat lagi kan, saya dengar khotbah lagi kemarin kan, khotbah yang minggu lalu. Pernah saya dalam salah satu ininya saya berikan ada tafsiran kan, dari 603.550 orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas di luar suku Lewi, hanya 2 orang yang selamat, betul ya. Kemudian ini Tuhan buka lagi soalnya, makanya saya buka kasih tahu. Terus yang 2 orang selamat itu kan saya kasih gambaran penafsirannya adalah orang Yahudi dan non Yahudi, betul, masih ingat ya? Nah, terus Tuhan ingatkan lagi, kenapa bisa begitu? Yang selamat itu siapa? Yosua dan Kaleb. Kaleb salah satu arti namanya adalah anjing. Kaleb itu salah satu, namanya kan banyak artinya. Orang perkasa, orang yang kuat. Salah satu arti namanya itu anjing. Nah, terus bukan soal setia, Tuhan ingatkan. Ketika wanita Kanaan memohon kepada Tuhan Yeshua supaya anak perempuannya yang kerasukan roh dijamah disembuhkan, apa yang dikatakan Yeshua? Jangan memberikan roti kepada anjing. Jadi orang di luar Yahudi dalam pandangan Tuhan anjing. Jadi ya saya pikir ya benar juga. Jadi tafsiran itu kan hanya tafsiran kan. Jadi 2 orang itu benar. Memang orang Yahudi asli, yang satu ya orang non Yahudi yang ditafsirkan di sini adalah anjing. Dan kita melihat di sini 2000 tahun yang terakhir inilah masa anugerah. Ya. Dan Tuhan buka melalui si Rasul Yohanes. Ya. Rasul Yohanes kan waktu itu mereka berkumpul-kumpul, si Petrus kan nanya kan, Tuhan, apa orang ini, maksudnya si Yohanes kan, apakah dia tidak akan mati sampai engkau datang? Ya. Ah, di situ penafsiran orang kan begitu. Tapi Yesus bilang itu bukan urusanmu. Tetapi yang Tuhan maksudkan sesungguhnya melalui Yohanes inilah orang yang murid yang paling dikasihi. Tuhan buka semua rahasia-rahasia firman sampai langit yang baru
bumi yang baru kan dibuka melalui Rasul Yohanes. Ya. Dan kita mengucap syukur dalam 2000 tahun untuk umat non Yisrael. Ya. Dikatakan ada 7 gereja. Ya. 7 gereja ini baik gereja Efesus, gereja Smyrna, gereja Pergamus, gereja Tiatira, gereja Sardis, gereja Philadelphia, dan gereja Laodikia. Kita sudah pernah belajar atau mendengar firman tentang Laodikia ya. Dan Tuhan gerakkan saya untuk bawa Philadelphia. Nah, saya dikuatkan dengan beberapa kesaksian tadi. Dan kita melihat inilah cara Tuhan. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita baca aja deh dalam Wahyu pasal 1 ayat ke-20. Rahasia ke-7 bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki pelita emas itu. Ke-7 bintang itu adalah siapa? Malaikat-malaikat ke-7 gereja. Dan ke-7 kaki pelita yang telah engkau lihat adalah ke-7 gereja itu. Kita sudah melihat kan? Saya sudah pernah terangkan tentang ke-7 gereja. Gereja itu lambangnya pelita, kaki pelita. Ya. Sekarang ke-7 bintang. Bintang adalah Yesus katakan kita menjadi bintang-bintang. Bintang di sini berbicara malaikat-malaikat yang Tuhan kirimkan. Yang Tuhan sudah tetapkan untuk setiap gereja. Mulai dari gereja Efesus sampai ke gereja Laodikia. Ya. Berdasarkan juga sejarah gereja. Ya. Sejarah gereja kita bisa melihat dan kita bisa menafsirkan siapa sih bintang-bintang ini. Karena bintang-bintang ini berbicara memang malaikat-malaikat. Malaikat ini malaikat berdasarkan firman Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani pasal ke-1. Ya. Ibrani pasal 1 menyatakan malaikat ini adalah ayat ke-14. Ibrani pasal 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang beribadah? Perhatikan. Yang diutus untuk pelayanan sehubungan dengan mereka yang akan segera mewarisi keselamatan. Jadi malaikat-malaikat ini pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Ada banyak ya kalau saudara baca sejarah gereja, begitu banyak orang-orang yang dipakai Tuhan. Ingat seperti yang saya katakan tadi, 7 gereja ini tidak ada satupun yang ada di Israel. Artinya 7 gereja ini memang diperuntukkan untuk orang non-Yahudi. Ya, dan saya harus senantiasa mengingatkan bagi kita di sini dan semua yang ada di luar sana apabila kau dengar. Ya, jangan membuat dirimu seperti orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu khusus. Bagi orang non-Yahudi inilah masa anugerah yang Tuhan berikan supaya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan mengikuti seperti apa yang dikatakan Hosea pasal 11. Oh, orang-orang Yahudi semakin dipanggil semakin lari kayak maling. Maling kan semakin dipanggil semakin lari dia. Betul nggak? Coba soal panggil maling mau lari dia, makin cepat larinya makin jauh. Ya. Nah, inilah masa anugerah. Ya. Kenapa saya katakan jangan membuat dirimu seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu khusus. Kenapa? Karena ada tertulis. Ya, saya ingatkan lagi. Kita lihat di Yeskiel pasal ke berapa 36. Ya. Ini harus disingkapkan supaya orang-orang ngerti. Jangan kita mosok ke Yahudi-Yahudian. Karena orang Yahudi itu khusus. Ayat ke-26 sampai 28. Yeskiel 36 ayat 26. Aku juga akan berikan kepadamu hati yang baru. Ini khusus orang Yahudi ya.
Jadi kalau engkau membuat dirimu ke Yahudi-Yahudian dan ternyata engkau bukan orang Yahudi, bahaya. Karena bagi orang Yahudi itu beda. Hati yang baru, aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu. Aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu, dan aku akan memberikan kepadamu hati daging. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan tinggal di negeri yang telah aku berikan kepada leluhurmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim bagimu. Ya, hati-hati. Ya, kita melihat di sini. Kemudian kita lihat di Ibrani. Ibrani di sana dikatakan dia akan memberikan roh yang baru, jiwa yang itu khusus Yahudi, ya. Khusus Yahudi. Kemudian Ibrani pasal ke-8 ayat 10. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel. Keluarga Israel, orang Yahudi khusus. Sesudah hari-hari itu Yahweh berfirman, untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka, aku akan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan menjadi umat bagiku. Saatnya akan datang seperti yang sudah diberitakan Elia dan Moshe. Elia dalam satu hari dia mentobatkan seluruh bangsa Israel dari penyembahan berhala kembali kepada Bapa Yahweh. Kalau orang-orang Nasrani menganggap dirinya seperti orang Yahudi, hati-hati. Masa anugerah inilah yang harus kita pergunakan. Karena bagi Bapa Yahweh, kalau dia menaruh roh yang baru, jiwa yang baru, dan firman-Nya ditaruh dalam akal budi mereka, dalam satu hari jadi. Tetapi khusus orang Yahudi, bisa ditangkap. Jadi jangan niru-niru orang Yahudi, Yahudi itu khusus. Inilah masa anugerah bagi orang non-Yahudi. Kita diberi anugerah. Ya. Karena itu Tuhan bagi untuk orang-orang non-Yahudi berdasarkan pewahyuan yang Tuhan buka kepada Rasul Yohanes. 7 gereja. Ya, berdasarkan sejarah gereja. Ya. Kita melihat gereja Efesus, kita percaya bahwa apa yang tertulis, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan sebagaimana surat-surat dari mulai Kisah Rasul, ya, ketika Tuhan mengutus para rasulnya, khusus Rasul Paulus itu ditetapkan untuk memberitakan firman bagi orang non-Yahudi. Jadi gereja Efesus bintangnya adalah Paulus. Ya. Kemudian berdasarkan sejarah gereja. Untuk gereja yang kedua, gereja di Smyrna, itu Ireneus. Ya, Ireneus. Jadi memang ada perkiraan waktu-waktunya lah. Ya. Ya, maksudnya katakanlah Paulus dari tahun 55 sampai tahun 170, itu pengaruhnya besar. Ya. Kemudian zaman gereja Smyrna itu Ireneus, ya, malaikatnya. Dari tahun 170 sampai kurang lebih tahun 312. Kemudian gereja yang ketiga, gereja di Pergamus, Martin. Ya, Martin dari kira-kira tahun 312 sampai 606. Ya. Kemudian gereja yang selanjutnya, gereja Tiatira. Itu Kolumba. Ya, Kolumba sebagai bintangnya dari tahun 606 sampai 1520. Kemudian gereja berikutnya di Sardis. Ini Martin Luther. Sekitar tahun 1520 sampai 1750.
Dan yang Tuhan mau nyatakan pada gereja yang keenam, gereja Philadelphia, yaitu John Wesley. Ya, John Wesley ini tahun 1750 sampai 1906. Nah, kemudian gereja yang terakhir, ya, gereja yang terakhir zaman gereja Laodikia. Saya mengimani orang yang menjadi bintang adalah William Branham. Ya. William Branham ini hidup dari tahun 1906 sampai 1965. Kenapa kita berani katakan begitu? Dialah ketika dia sedang membaptis di salah satu sungai di Amerika, ada suara yang terdengar. Sebagaimana aku mengutus Yohanes Pembaptis. Waktu kedatangan Yeshua yang pertama, demikian pula aku mengutus engkau menjelang kedatanganku yang kedua. Yohanes Pembaptis khusus untuk orang Yahudi. Dan saya percaya William Branham ini dipakai untuk orang-orang non-Yahudi. Apa dasarnya? Kan gitu kan? Kan saya ajar saudara kritis. Kita lihat di kitab Maleaki. Maleaki pasal ke 4. Pasal ke-4 ayat ke 5 dan 6. Lihatlah, aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan. Perhatikan ya. Sebelum hari Yahweh, dia utus Nabi Elia. Kemudian ayat ke-6, dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Ya, bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Kemudian hati anak-anak terhadap bapak-bapaknya, sehingga aku tidak datang memukul bumi sampai musnah. Ya, kita lihat di dalam Lukas. Perhatikan ayat ke-6 ini ya. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, itu digenapkan oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam Lukas pasal ke berapa? 1 ya. Lukas pasal 1 ayat 17. Kita baca mulai ayat 16 ya, 16-17. Dia atau Yohanes Pembaptis ya. Dia akan membawa kembali banyak dari antara Bani Israel kepada Yahweh Elohim mereka. Perhatikan ayat 17. Dia akan berjalan mendahului dia dalam roh dan apa? Kuasa Elia. Tadi dalam kitab Maleaki juga kuasa Elia. Ya. Yohanes Pembaptis datang dengan kuasa Elia untuk apa? Ya, untuk mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Bisa ditangkap? Tapi ini baru separuh. Ini kan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Hati anak-anak belum kepada bapaknya. Dan saya percaya ini berbicara khusus bagi umat Israel. Khusus bagi umat Israel. Dan bintang yang terakhir untuk zaman kita, itu untuk membalik hati anak-anak. Kita ini anak-anak Tuhan, supaya kembali kepada firman yang benar kepada bapaknya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itulah kasih karunia Tuhan. Kita sudah belajar tentang Laodikia. Ya. Dan kalau saudara baca tentang bintang yang ketujuh ini, saudara ketik aja William Branham. Saudara akan belajar banyak dari dia. Tapi memang keras ya. Ya terus terang saya banyak dapat buku dari dia. Memang dasar pengajaran kita banyak dari sana. Ya.
banyak dari sana. Dan memang ya, sebagaimana Yohanes Pembaptis, dia menentang Herodias, istri daripada Herodes. Bahkan dia katakan Herodes itu istri orang yang kau rebut. Ya, pengajaran si William Branham ini kira-kira mirip. Ya, yang memang banyak orang yang sulit menerimanya, khususnya perempuan. Tetapi itulah firman Tuhan katakan, supaya hati anak-anak berbalik kepada sumbernya, yaitu Torah. Ya, Torah. Tetapi banyak orang tidak bisa menerima. Tetapi firman Tuhan itu ya harus diberitakan. Terima nggak terima ya harus diberitakan. Ya. Dan kita mengucap syukur ya banyak anak-anak Tuhan yang belajar, kita sama-sama belajar untuk bisa menerima semua aturan, perintah dan ketetapan. Karena Torah itu satu-satunya kitab yang berasal dari Tuhan ya Torah. Tidak ada yang lain. Itu yang tuliskan Tuhan sendiri. 10 perintah. Kemudian dari 10 perintah Tuhan cerita sama si Mose 40 hari 40 malam. 40 dikali 24 jam. Tanpa tidur, tanpa makan, tanpa minum. Dibeberkanlah dari 10 perintah menjadi 613 perintah. Ada yang sudah digenapi, tapi ada yang belum, atau yang harus kita lakukan. Yang digenapi sama Yesua yang nggak perlu lah. Yang sudah bakar-bakar korban itu nggak perlu. Ya. Nah yang selebihnya atau yang lainnya ya kita harus lakukan. Tapi banyak orang yang sulit untuk menerimanya. Tetapi bagi saudara dan saya kewajiban kita untuk berani menyatakan bahwa firman yang benar itulah yang berasal dari Tuhan. Yang lain yang ditulis oleh para nabi, para rabi, para rasul itu dari basicnya adalah Torah. Bukan yang lain. Ya. Dan kita mengucap syukur dalam masa anugerah. Ya. Sebagaimana Tuhan perlakukan bangsa Yahudi, tanpa henti dia mengirimkan para nabi, para rabi-rabi untuk membuat iman umat Yahudi tetap menonjol. Tetap dia mengakui Yahweh sebagai Tuhan dan satu-satunya Tuhan bagi mereka. Tetapi ingat, setelah Yesua seolah-olah kan tidak terdengar lagi. Tetapi saya percaya, khususnya di kalangan orang Yahudi, itu ada rabi-rabi yang tetap Tuhan pakai untuk mengingatkan umat pilihannya. Supaya mereka tetap berpegang kepada Torah yang benar. Ya. Dan pada akhirnya nanti memang akan muncul nabi, baik Moshe maupun Elia sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 pasal 11. Ya. Kalau dahulu dalam satu hari dengan perantaran Elia seluruh orang Israel bertobat dari menyembah berhala kembali kepada Bapa Yahweh. Demikian akan terjadi ketika mereka dimunculkan kembali. Sehingga nanti nggak ada lagi mereka panggil Adonai, dia panggil Yahweh. Karena itu perintahnya kepada Tuhan dan juru selamatnya yang adalah Yeshua. Ya Yahweh juga. Nah saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita mengucap syukur. Kita pun gereja, kita pun orang non-Yahudi. Tuhan beri juga 7 gereja dengan 7 bagian. Seperti yang saya katakan tadi, malaikat-malaikatnya diberikan.
untuk mengingatkan saudara dan saya. Nah, bila pada pagi siang hari ini kita belajar tentang gereja Philadelphia. Tuliskanlah kepada malaikat gereja di Philadelphia. Firman tadi jelaskan. Dia yang memegang kunci Daud atau Daud. Kalau dia buka, tidak ada yang bisa nutup. Tapi kalau dia tutup, nggak ada juga yang bisa buka. Tapi dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan dia telah membuka pintu. Dan itulah yang kesempatan yang dipakai. Tuhan munculkan seorang pribadi yang kita kenal dengan nama John Wesley. John Wesley, dia orang Inggris ya. John Wesley ini orang Inggris. Dia lahir 28 Juni 1703. Ya. Kemudian dia meninggal 2 Maret 1791. Ya. John Wesley ini dasar gerejanya ya Anglikan, gereja Inggris. Tetapi pada zamannya kalau saudara baca sejarah gereja. Pada zamannya gereja Anglikan sedang merosot. Karena pengetahuan semakin bertambah. Maka iman orang percaya sebaliknya menjadi merosot. Dan orang mengandalkan kekuatannya. Ya. Mengandalkan kekuatannya. Dan pada saat-saat seperti itulah Tuhan munculkan bintang. John Wesley, walaupun dia dasar gerejanya ya Anglikan. Dia seorang ya pelayan Tuhan, dia melayani di gereja. Ya. Tetapi ya gerejanya begitu-gitu aja. Tetapi satu saat dia punya kesempatan, dia pergi ke Amerika. Ya. Dia pergi ke Amerika pada waktu itu pakai kapal lah ya. Pakai kapal, saya nggak tahu berapa lama, mungkin sebulan ke sana. Ya. Kemudian di sana dia bertemu dengan sekelompok persaudaraan Moravia. Persaudaraan Moravia ini orang-orang Nasrani. Dia lihat ibadahnya beda. Mereka memuji, mereka menyembah, mereka penuh sukacita. Dan dia merasakan sesuatu yang baru di sana. Ya. Itu yang membuat dia semakin bergolak untuk memahami firman Tuhan lebih dalam. Dan berdasarkan pengakuannya sendiri setelah pertemuan itu, John Wesley ini memberi diri dibaptis tanggal 24 Mei tahun 1738. Ya. Dan sejak itu ya, dia mencoba mempraktekkan apa yang dia dapat di Amerika ketika dia kembali ke Inggris. Apa yang dia dapat ketika dia berkumpul dengan persaudaraan atau grup-grup ini. Dia coba praktekkan di gereja-gereja Anglikan. Dia ditolak. Ya. Puji-pujian, penyembahan, bahasa lidah ya dia ditolak sama orang-orang. Ya akhirnya dia keluar dari gereja dan dia berkhotbah di lapangan-lapangan. Ya. Dengan metode-metode atau cara-cara yang dipraktekkannya dari apa yang dia dapat dari persaudaraan Moravia yang dia pelajari di Amerika. Ya. Dari situlah dia menerapkan bagaimana orang-orang supaya memberitakan Injil diajar. Dan dari sinilah orang mulai menyebut gereja Metodis. Ya. Metodis ini ya yang membentuk adalah John Wesley. Ya. Pengikutnya banyak, khususnya di Amerika sana banyak sekali. Ya. Dan kita melihat di sini ya seperti bangsa Israel kan. Mungkin kelamaan jenuh kan.
jenuh ya turun lagi, turun ini dikasih lagi. Nah begitu juga ketika zaman Martin Luther mulai turun, Tuhan kirim si John Wesley supaya naik lagi. Ya, ada mungkin kalau saya dapat katakan kejenuhan rohani, keletihan rohani. Ya, karena biasanya pada awalnya kan berkobar-kobar. Tapi bagian berkobar juga penyelewengan pelan-pelan terjadi. Kalau penyelewengan mulai terjadi, roh Tuhan sudah pergi. Kalau roh Tuhan sudah pergi ya makin turun. Jadi kehidupan rohaninya sudah menjauh daripada apa yang mula-mula diterapkan oleh bintang-bintang yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, itu terjadi. Ya. Tetapi kita melihat di sini, sebagaimana tertulis dari dalam ayat ke-8 tadi, ketika Tuhan buka pintu, John Wesley masuk. Bang. Sehingga iman orang-orang kembali meningkat. Mereka semakin bersemangat untuk melayani Tuhan. Semakin berkobar-kobar karunia-karunia Roh Kudus kembali ditingkatkan. Ya. Tapi itulah selang waktu berjalan. Ya, sama seperti yang saya kasih contoh kan, kayak naik tol gitu kan, kelihatannya lurus ya, teman-teman melenceng. Ya, sama seperti sekarang kan, orang ayo kita kembali ke Torah, benar kembali ke Torah, tapi lama-lama udah mulai melenceng. Ya, itu kejadian. Ya. Mau bertobat tulis, terus robek, terus bakar. Ya mana ayatnya? Loh itu kenyataan. Ya. Hal-hal seperti inilah bagi kita umat Tuhan, kalau kita tidak hati-hati, jalannya udah belok. Dan ini biasanya terpengaruh karena kita mengidolakan seseorang. Ya, saya tidak mengajarkan saudara atau kita semua mengidolakan pelayan Tuhan siapapun juga. Karena kau diidolakan, waktu dia nyeleweng kau nggak lihat. Kau anggap dia benar aja. Padahal udah mulai nyeleweng. Ya bukan saja di Indonesia, di mana-mana lah. Lihat loh. Kok makin begini? Tetapi bagi umat Tuhan yang sungguh-sungguh mau menggali firman Tuhan, dia akan tahu ini nggak benar ini. Saya tidak mengajarkan saudara untuk mengidolakan pelayan Tuhan siapapun juga. Kalau mau idolakan ya idolakan Yesua. Dialah firman yang hidup. Dialah yang harus kita ikuti dan dia tidak akan melenceng dari jalannya sendiri karena dia itu jalan. Ya, kita harus benar-benar kokoh dalam mengatur setiap langkah hidup kita di dalam menjalani kehidupan ini. Karena seringkali karena terlena, terlena begitu kan, mendengar khotbah-khotbah yang kelihatannya wah enak nih, enak di telinga, tetapi menyesatkan. Kalau kau nggak hati-hati, ya hancur. Itu banyak terjadi dalam kehidupan gereja akhir zaman. Saya sering kali dengar orang, oh enak, firmannya menyejukkan. Firmannya menyejukkan hati. Yang kau nggak ditempelak yang menyejukkan hati. Ya. Dosa itu harus ditempelak. Kalau tadi saudara dengar kesaksian, ya dikasih tahu. Tapi banyak orang yang kalau ditempelak ya marah. Tetapi mengaminkan ada tertulis, firman itu menusuk, bukan menyinggung. Oh amin. Tapi kalau kena tusuk sendiri, oh aku tuh yang kena. Nah, itu kenyataan. Ya. Dan kita diajar oleh Tuhan. Jangan sampai kita tersesat. Karena firman Tuhan tadi kan menyatakan jelas.
Ya. Ada orang-orang yang mengaku dari sinagoga setan. Ingat, sinagoga itu tempat ibadah orang Yahudi. Ya. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, mereka ngaku Yahudi tetapi mereka bohong. Ya. Jadi jangan sampai kita tersesat. Karena itu saya katakan dari awal, jangan menyamakan dirimu dengan orang Yahudi. Kalau DNA kita bukan orang Yahudi, kita bisa rusak. Kenapa? Karena bagi Bapak Yahweh orang Yahudi itu khusus. Dalam satu hari dia bisa rubah berdasarkan janji firman-Nya. Kalau mereka menganggap diri orang Yahudi terus mengikuti cara Yahudi, ternyata DNA bukan Yahudi, bisa tersesat. Ya. Saya tidak mengajarkan saudara seperti itu. Bukan saya katakan Yahudi itu sesat, iman kita datang dari sana. Tetapi ingat, ada sinagoga setan. Ada gereja-gereja yang ataupun tempat-tempat ibadah orang Yahudi, tetapi di situ bukan orang Yahudi, setan dikatakan firman Tuhan. Ya kita belak-belakan aja, memang ada ayatnya. Ya. Ngaku-ngaku orang Yahudi, tetapi bukan. Bagaimana kita bisa mendeteksi? Hanya dengan firman. Tidak bisa, tidak ada cara lain. Hanya dengan firman. Kita bisa menguji suatu kebenaran. Hanya dengan firman. Segala sesuatu kan ada standar ya. Ada standar. Contoh. Ya kalau dikasih contoh kan lebih enak gitu kan. Kalau kita mau mengukur cairan. Cairan ya. Entah teh, entah cairan-cairan lain. Seringkali standarnya dipakai air bersih. Air bersih itu diberikan berat jenis 1. Jadi semua standarnya yaitu ya air itu. Demikian juga air melambangkan firman. Bagaimana kita bisa mendeteksi? Begitu banyak air-air yang menyatakan diri air kehidupan. Tetapi sesungguhnya yang dinyatakan adalah racun yang bisa mematikan. Ya. Nah, dulu kan kita di tempat pekerjaan kan dilatih hal seperti itu. Kalau kita bikin ada banyak cairan-cairan kan, liquid. Kalau engkau taruh liquid, jangan liquid tanpa identitas. Umpamanya bensin, taruh tulis ini bensin. Jadi semua ada. Kalau ini racun, tulis ini racun. Supaya apa? Supaya jangan tertipu. Kalau ini air, ya tulis ini air. Demikian juga zaman saat ini. Banyak orang menyatakan ini firman yang murni, ini kebenaran. Tetapi, wah ini kita harus berjalan dalam kebenaran. Kan banyak pelayan-pelayan Tuhan ngomong seperti itu. Tapi kalau dibilang nama Yahweh, oh itu apa itu? Loh, gimana? Ya. Berulang-ulang saya katakan kepada saudara, setan paling benci nama Yahweh. Dia paling takut dengan nama Yahweh. Bagaimana Yeshua? Yeshua itu Yahweh yang menyelamatkan. Jadi dia berusaha untuk menghilangkan nama Yahweh dari tengah umat yang menamakan diri umat Tuhan. Tetapi ingat, ketika diberitakan justru menolak. Ya. Itu terjadi sekarang. Siapa yang menolak? Ya. Ya orang-orang biasanya, orang-orang yang menguasai teologi. Teologi ini kan kalau saya tidak salah berasal kata theos dan logos. Theos itu kan Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Itu jadi pertanyaan. Iya kan? Tuhan yang mana? Bagaimana kau bisa belajar tentang Tuhan? Engkau sendiri gak kenal Tuhan yang benar. Betul nggak? Ya kita belak-belakan aja. Ya. Orang yang mengaku diri orang-orang sekolah-sekolah teologi ya sampai gelar doktor bahkan mungkin gelar kehormatan profesor,
Kalau dibilang Yahweh, siapa itu Yahweh? Berarti Theosmu bukan Yahweh. Tuhanmu bukan Yahweh, sehingga kau nggak kenal. Bagaimana orang bisa belajar tentang Tuhan kalau Tuhan yang Maha Kuasa sendiri tidak membuka dirinya kepada orang yang mau belajar tentang Dia? Tidak bisa. Karena itu Dia berkata, Dia mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dia mempermalukan orang-orang yang pintar dengan orang-orang yang biasa-biasa. Ya. Kenapa? Karena Tuhan sanggup untuk seketika merubah seseorang. Ketika Yeshua datang, setelah dia dibangkitkan, dia kan pergi jalan ke Emmaus. Dia ketemu dengan 2 orang murid. Ya, waktu bicara-bicara mereka nggak ngerti siapa nih kok begini. Tapi ketika Tuhan buka pikir, loh, ini firman. Apa gitu juga dengan saudara dan saya? Bukan orang yang sekolah teologi ya merupakan jaminan engkau masuk surga. Belum tentu. Bukan saya menghina orang yang sekolah teologi ya, bagus sekolah. Tapi Theosmu siapa? Kebanyakan orang yang sekolah teologi ya juga justru menolak nama Tuhan yang benar. Dengan berbagai macam dalil. Sedangkan kita nggak punya dasar. Dasar teologi itu nggak ada. Tetapi kalau Tuhan yang tanam, siapa yang bisa merubah? Kita belajar dari firman bahwa di sorga itu hanya nama Yahweh. Itu tertulis. Ya. Oh, tapi di kitab suci saya nggak ada. Di Alkitab saya nggak ada. Oh, Alkitabmu salah sih. Ya. Cuman Tuhan. Siapa Tuhan? Ada banyak Tuhan kata firman Tuhan kan. Ya. Yang paling sedikit kalau kau ini ragu-ragu ya carilah umpamanya King James kan. Yang gampang-gampang aja cari King James. Di situ kan dibilang Lord. Cari di kamusnya Lord itu apa. Nah di situ akan tertulis. Oh nyatanya YHWH itu nggak bisa dibaca. Nah, itu kan lucu orang-orang ini. Mengaku orang-orang yang sekolah teologi ya bilang YHWH itu nggak bisa dibaca. Tapi berulang-ulang pergi ke Israel. Ya nggak usah pergi ke Israel lah. Kalau lihat kalau ada demo-demo di Israel. Itu tulisannya nggak ada huruf hidup semua. Itu huruf mati semua. Kok bisa dibaca? Kok bisa ditulis? Tapi itulah kemurahan Tuhan bagi saudara dan saya. Kalau dia sudah buka, tidak ada yang bisa menutup. Dia buka semua rahasia firman-Nya supaya kita bisa mengerti. Karena waktunya memang sudah tidak lama lagi. Ya, secara teoritis berdasarkan firman. Ya. Nah, kita dibuka. Itu berdasarkan firman-Nya. Tentang perkiraan waktu. Berdasarkan kitab Daniel sudah dihitung. Bahwa ketika bangsa ini lahir kembali. Sekitar 2520 tahun setelah firman keluar. Maka bangsa ini akan kembali muncul. 2520 tahun. Ya. Kalau karena firman ini keluar sekitar tahun 570 sebelum Masehi. 2520 dikurangi 570. Itu sekitar 1950. Dan bangsa Israel muncul tahun 1948. Kalau dia muncul, ada tertulis. Tidak ada satupun yang bisa menghapusnya. Dan ada tertulis, kita kan kita menafsirkan. Yesus bilang kedatanganku apabila pohon ara mulai bertunas, berbicara pohon ara, berbicara bangsa Israel. Maka generasi ini akan melihat kedatanganku. Nah kita kan tinggal nyari generasi itu yang berapa.
Ya, kita akan melihat. Karena seringkali generasi awalnya kita, karena Tuhan seringkali bilang 40, 70, 80, yang mana generasi? 40 tahun, 70 tahun, 80 tidak pernah disebut generasi. Tetapi Tuhan buka khususnya di tempat ini. Bangsa Israel 400 tahun akan diperbudak, kata Bapak Yahweh kepada Bapak Abraham di Mitzrayim. Tetapi generasi yang keempat akan kembali. Itu jelas disebut generasi. 400 tahun dibagi 4, satu generasi berdasarkan ayat-ayat itu. 100 tahun. 100 tahun. Nah, disinilah kita bisa kembali melihat. Dari zaman Adam sampai kepada zaman Abraham. 20 generasi. 2000 tahun. 2000 tahun dibagi 20, satu generasi 100 tahun. Berdasarkan ayat-ayat itu, Tuhan berikan saya keberanian untuk menafsirkan satu generasi 100 tahun. Yesus bilang generasi yang muncul tahun 48 akan melihat. Nah, kita belajar ngitung 1948 tambah 100, 2048. Tetapi ada tertulis, waktunya dipersingkat. Nah, inilah yang menjadi tanda tanya. Berapa tahun? Kita nggak tahu. Kita tidak tahu berapa tahun. Yang tahu itu hanya Tuhan. Karena itu yang dibutuhkan sebagaimana kesaksian-kesaksian tadi. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga. Ya. Tidak bisa tidak. Karena dia datang segera. Ya. Seperti pencuri pada malam. Nah, Tuhan mau kita ronda terus. Ya. Ronda terus, kau perlu mata melek terus supaya jangan dia datang. Ketika kita ketiduran. Ya, kita belak-belakan aja lah. Jangan sampai kita ketiduran. Ya. Memang banyak. Ya, kita bisa menafsirkan. Walaupun Tuhan bilang kepada Bapak Abraham kan, keturunanmu akan menjadi budak 400 tahun. Ya. Tetapi dalam kenyataannya bangsa Israel ada di tanah Mesir itu 430 tahun. Ya. Pokok itu Tuhan salah, bukan Tuhan salah. Ya, kita kan harus melihat dari mana dia hitung. Ya, jadi budak. Sedangkan bangsa Israel datang ke Mesir. Waktu itu yang jadi raja siapa? Yusuf. Belum jadi budak. Bisa ditangkap maksud saya? Ya. Jadi jangan sampai kita salah ya. Kita lihat di dalam Kejadian dulu. Pasal ke berapa ini? 15 ya. Pasal 15 ayat ke 12 dan 13. 15 ayat 12 dan 13. Ya. Ketika matahari mulai terbenam, maka rasa kantuk yang sangat berat menggelayuti Abram. Dan sungguh rasa takut terhadap kegelapan yang dahsyat meliputi Abram. Ini terjemahannya salah ya. Nanti kita lihat di King James. Dan dia berfirman kepada Abram, ketahuilah, perhatikan ayat ini. Ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa benihmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya. Dan mereka akan melayani bangsa itu. Sebaliknya bangsa itu akan apa?
memperbudak mereka selama 400 tahun. Dan bangsa itu akan mereka layani, aku juga akan menghukumnya, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan harta kekayaan yang besar, dan engkau sendiri akan pulang kepada leluhurmu dengan damai. Engkau akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah benar-benar putih. Perhatikan ayat 16. Namun generasi yang keempat. Tadi 400 tahun, 4 generasi. Bisa tangkap ya? Jadi satu generasi berdasarkan ayat-ayat ini 100 tahun. Tetapi kita lihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat ke-40. Lama Bani Israel berdiam ketika mereka tinggal di Mesir adalah berapa? 430 tahun. Bisa tangkap ini? Jangan sampai salah ya. Di waktu 400 tahun ketika dia datang ke Mesir belum jadi budak. Karena Yusuf masih berkuasa. Jadi total dia tinggal ya sekian 430 tahun. Ya, kalau kita kembali tadi, karena saya katakan tadi kan ayatnya ada yang salah itu. Di dalam Kejadian pasal 15, bukan salah ya, tapi tidak tepat penafsirannya. Kita baca ayat ke-12 tadi. Kejadian 15. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Ketika matahari mulai terbenam, rasa kantuk yang sangat berat menggelayuti Abraham. Di sini katakan apa? Ngantuk. Ngantuk ya. Kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. And when the sun was going down, apa? A deep sleep. Tidur dia. Bisa ditangkap? Abraham tidur. Karena dia tidur, maka keturunannya diperbudak. Karena itu di tempat ini saya ajarkan, jangan tidur. Karena ayat ini. Bisa ditangkap maksud saya? Kalau sebelahmu tidur, pak, bangunin. Supaya jangan kena tulah ini. Ini firman, ini Torah. Ini Torah, bukan main-main. Nah, kita harus hati-hati. Ya. Di sinilah kita melihat, ya. Tuhan buka mata kita. Dia buka pintu supaya saudara dan saya tahu kebenaran firman dengan benar. Supaya juga kita tahu hati-hati dengan mereka yang menamakan diri orang Yahudi. Mulai diberikan pengajaran-pengajaran Yahudi yang sesungguhnya tidak tertulis. Tidak tertulis. Mereka banyak mengatakan harus ikut Torah. Tetapi yang dipakai kitab lain. Apa itu enggak nyeleweng? Nyeleweng. Hati-hati. Ya. Saya harus berani menyatakan, kan banyak orang-orang. Oh kitab ini. Oh itu bukan Torah kok diikutin. Bisa ditangkap maksud saya? Ya. Kan saya memang mengajarkan kepada saudara, saudara boleh baca buku apapun, boleh. Tetapi kalau sudah menyeleweng dari 66 kitab, engkau harus berani menolaknya. Tetapi banyak orang lupa, oh ini dari kitab ini, ceritanya begini, ini benar ini. Loh, kok begitu mudahnya engkau dibelokkan. Ini kitabnya pakai bahasa Ibrani. Loh, ada orang-orang Yahudi, kata firman Tuhan tadi. Mengaku Yahudi, tetapi sesungguhnya mereka bukan orang Yahudi. Artinya hati-hati. Setan itu lecek. Banyak orang-orang. Ya di Indonesia atau dimanapun juga. Kalau udah tulisannya Ibrani, wah ini pasti benar. Loh. Bagaimana kok gampangnya dibodohi sama setan. Setan itu menguasai bahasa Ibrani dengan sangat baik. Dia tahu bahwa orang-orang ini kalau saya beri buku yang pakai bahasa Ibrani, ini gampang dipelintir. Dan itulah yang banyak terjadi sekarang. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan harus berani nyatakan hati-hati. Karena banyak orang yang mengaku diri orang Yahudi, sesungguhnya mereka bukan
orang Yahudi, tetapi mereka dari gereja ataupun sinagoga setan. Bagaimana kita bisa mengetahui ini jalan setan? Baca firman. Saya tidak bisa menolong saudara, kesaksian-kesaksian tadi kan. Saya tidak bisa menolong suamiku, suamiku tidak bisa menolong aku, orang tua tidak bisa menyelamatkan anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya. Yang bisa menyelamatkan kita hanya firman. Karena itu baca firman. Kalau enggak, apalagi zaman yang canggih begini, dibelokkan sedikit ya udah menuju kepada kebinasaan. Tuhan berdasarkan terjemahan saya, terjemahan tadi agak beda ya. Di sini dikatakan dalam ayat 10, engkau tetap taat. Yeshua adalah contoh yang sempurna. Dia sebagai anak, ya, ketika dia turun ke muka bumi, dia menempatkan dirinya sebagai anak, ya. Dan dia sebagai anak, dia memperlihatkan kepada saudara dan saya bahwa dia pun memberi contoh supaya taat kepada firman. Ketika kita membaca firman, maka firman itulah yang akan membersihkan kita. Ya, kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat ketiga. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena apa? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya, kalau saudara dan saya baca firman, ini berlaku. Bisa ditangkap? Kalau baca jangan dalam hati. Harus keluar suara yang telingamu dengar. Karena ada tertulis iman datang dari pendengaran. Apa saya harus baca teriak-teriak? Enggak, baca supaya telingamu dengar. Karena firman Tuhan itu mengatakan, Roma pasal 10 ayat 17, iman datang, kita lihat ya, datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman itu dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Kalau saudara baca dalam hati, telingamu gak dengar. Telinga gak dengar, ya bagaimana iman ditambahkan, gak kena ini. Nah, kita belajar baca. Ya, ketika saudara dan saya baca, firman itu akan menggenapkan apa yang dikatakan dalam Yohanes tadi. Dia akan membersihkan kita. Sadar ataupun tidak sadar, apa yang dia nyatakan. Ingat ya, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Bisa ditangkap? Jadi ingat baik-baik, Tuhan itu bukan setia kepada orang. Ya, siapapun dia tidak peduli. Tetapi dia setia sama firman. Kalau kita taat dan setia kepada firman, maka kita akan memperoleh apa yang kita kehendaki. Karena kita taat kepada firman-Nya. Kan dia sendiri bilang, kalau engkau tetap dalam firman-Ku, minta apa saja. Kan luar biasa itu. Minta apa saja. Ya. Nah, disinilah kita melihat bagaimana luar biasanya firman untuk gereja di Philadelphia. Philadelphia artinya kasih persaudaraan. Supaya kita juga mengasihi semua orang. Karena itu yang seringkali saya dengar, saya katakan, ya saya himbau saudara, tadi disaksikan, doakan saudaramu. Ya, doakan mereka yang masih ada hubungan darah dengan kita dan mempunyai ikatan karena perkawinan. Kan banyak sebenarnya. Kita mau main saya dengan istri saya kan.
Kan ini ikatan perkawinan. Saya nggak ada hubungan darah dengan dia. Tapi ada ikatan perkawinan. Saya punya keluarga besar yang ada ikatan darah. Banyak. Sampai leluhur saya kan. Sampai di bawah saya. Tapi yang di sana sih udah bukan itu yang kita doakan. Yang udah lewat ya udah. Begitu juga dengan istriku. Dia punya banyak saudara. Ya. Bisa aja umpamanya saya punya kakak. Kakak ini kan punya kawin lagi. Itu kan berderet jadi banyak memang. Banyak ikatan-ikatan, artinya begitu banyak beban yang menjadi tanggung jawab saudara dan saya. Pikul. Kan minggu lalu kan pikul. Ya. Seberapa mampu kita. Kalau tadi disaksikan. Oh ini kesempatan. Ya berdoa dalam nama Bapa Yahweh. Mau dengar apa enggak ya terserah. Justru orang bertanya-tanya ini siapa Yahweh. Kalau dia tanya kesempatan ini. Kasih tahu Tuhanmu namanya Yahweh. Dan bukan yang lain. Ya. Dan kita harus dengan berani juga menyatakan. Kalau engkau tidak percaya Yahweh, jangan harap kau selamat. Enak aja, lo itu tertulis kok. Mana tertulis? Lo baca Nuh. Nuh itu penyembah Yahweh. Seisi rumah tangganya selamat. Itu dasar himbauan saya. Doakan mereka yang ada hubungan darah denganmu. Dan ikatan perkawinan. Itu dasarnya. Dan juga dalam Kisah Rasul dikatakan. Satu orang selamat seisi rumah tangga. Memperoleh kasih karunia keselamatan. Apabila mereka menerima. Kalau nggak terima ya nggak apa-apa. Jangan seperti Hosea tadi. Semakin dipanggil semakin lari. Ya. Itu bukan urusan kita. Yang penting kita berani beritakan. Mereka nggak terima ya. Terserah Tuhan. Karena kita sangat percaya. Semua Tuhan sudah tetapkan. Tuhan juga sudah menetapkan saudara sebagai orang-orang yang Tuhan pilih. Ya. Tuhan sudah pilih, kita sedang dalam perlombaan. Orang yang menang diberi mahkota, kata kitab firman Tuhan, ya, dikatakan dalam 1 Korintus pasal 9 nanti saudara baca, ya. Orang menang dikasih mahkota. Dan ayat-ayat tadi kita baca. Ya. Jangan sampai mahkota itu direbut oleh orang. Diberi artinya hadiah. Mahkota itu ditaruh di kepala, bukan disembunyikan dari balik baju. Artinya terlihat bahwa engkau memiliki tanda kepemilikan. Engkau diberi mahkota, kita diberi mahkota. Ini suatu penghargaan yang Tuhan berikan karena engkau menang dalam perlombaan. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, ya, jangan sampai seorang pun mengambil mahkota itu. Bagaimana bisa? Ya kau ketipu. Ketipu dengan pengajaran-pengajaran karena engkau mengidolakan orang. Nah, hati-hati ya. Saya mempersilahkan saudara mau dengar khotbah siapa ya terserah aja. Dari dalam negeri, dari luar negeri silakan. Tapi hati-hati dengan apa yang kau dengar. Ya. Ada standarnya. Kalau air sudah dicampur dengan lain-lain, ingat standarnya air putih. Saudara bisa tangkap maksud saya. Standarnya air putih. Jangan sampai ketipu. Kita boleh mendengar orang khotbah ya bisa aja dibikin penafsiran-penafsiran. Nah, sering kali kan saya juga bilang penafsiran-penafsiran. Ingat, semua penafsiran boleh aja. Yang penting ada dasar firmannya. Ya. Dan penafsiran manusia ada tertulis. Ya. Belum tentu benar seutuhnya. Belum tentu benar 50%. Bahkan belum tentu benar. Bisa salah. Tapi kan orang boleh menafsirkan.
Boleh aja menafsir. Contoh-contoh gamblang kan. Saudara sering lihat gambar-gambar umpamanya kan. Oh, gambar Yesua kayak gini. Itu kan karangan siapa itu pelukis terkenal itu kan. Dia ngarangkan kayak begini. Ya mungkin ya dia dapat imajinasi kan. Mungkin aja dia dapat penglihatan, kita nggak tahu. Bisa aja dia dapat penglihatan, akhirnya dia gambar bentuk Yesua kayak gini. Boleh aja dia tafsir-tafsir. Boleh, karena banyak orang ternyata kan ikut-ikut kan. Yang nggak jadi masalah. Tapi jangan kau sembah, itu bahaya. Ya, ingat saudara dan saya diberi mahkota, diberi sesuatu untuk kita pertahankan. Jelas dikatakan jangan sampai mahkota itu dicuri orang. Karena kita lengah. Segala sesuatu bisa dicuri karena yang punya lengah. Kenapa lengah? Karena ternina bobokkan dengan mulut-mulut yang manis. Penipu itu kan mulutnya manis kan? Betul nggak? Orang yang nipu itu mulutnya manis luar biasa. Sehingga engkau ternina bobokkan dengan kata-kata yang manis. Ya, oh gini nggak keluar duit. Keluar. Luar biasa. Ya, jangan kira di luar-luar gitu. Di tempat-tempat ibadah-ibadah pun begitu. Oh, kalau engkau mengasihi Bapak Yahweh, bisa aja kan. Contoh gitu kan. Berapa uang yang ada di dalam dompetmu? Keluar semua. Itu buktikan cinta kasihmu. Oh ya udah keluar. Tergiran habis ibadah, waduh gak ada duit nih untuk ongkos. Ya salahmu sendiri. Loh itu terjadi. Itu terjadi. Di satu pihak jemaat memang membuktikan aku memang mengasihi Tuhan. Di lain pihak karena roh Bileam menguasai pelayan Tuhan. Oh ditantang. Kalau engkau mengasihi Tuhan ya, beri persembahan, jangan lihat uang yang paling kecil. Cari uang yang paling besar supaya berkatmu juga besar. Wah enak kata-katanya kan. Jemaat yang ternina bobokan keluar. Fat. Begitu sampai di luar, mau bayar taksi nggak ada duit. Salahmu sendiri. Penipu itu mulutnya sangat manis. Dan itu pun masuk ke gereja. Kalau kita tidak hati-hati, sangatlah berbahaya. Ya, apa yang terjadi di dalam jemaat Philadelphia? Itu terjadi mulai dari zaman Efesus. Zaman gereja pertama dikatakan orang-orang murid-murid Tuhan bisa membedakan ini rasul palsu. Ya, bagaimana mereka bisa bedakan? Karena firman ini palsu. Demikian juga jemaat Philadelphia mereka bisa bedakan ini sinagoga setan. Ingat ya dalam akhir pembacaan, kalau saudara baca 7 gereja ini selalu dinyatakan dalam awal ayatnya, aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu, kasihmu, pelayananmu dan seterusnya. Tetapi kemudian mulai dikritik. Kamu memang kelihatan taat, tapi kelengahan begini. Tetapi juga ditulis dalam setiap akhir gereja-gereja. Ya, siapa yang mempunyai telinga biarlah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada apa? Bukan kepada gereja ya, tetapi kepada gereja-gereja. Artinya semua yang terjadi pada zaman gereja pertama, gereja Efesus, sampai gereja yang ke-6, gereja Philadelphia, numpuk semua di gereja terakhir di mana saudara dan saya hidup. Termasuk pengajaran Nikolaus, termasuk pengajaran Bileam, termasuk pengajaran Isabel. Ya, sekarang kan banyak orang yang sulit untuk menerima. Ya, kalau dibilang pengajaran Isabel kan, ya seringkali saya katakan kan, ya. Ya maaf kata ini karena ini kan firman. Ya, kita kan sudah sering baca di dalam 1 Korintus. Perempuan itu jangan bicara. Itu kan kita lihat kan. Ya.
Tetapi kita melihat di sini, ya saya harus mengatakan hati-hati bagi perempuan atau ibu-ibu yang rindu untuk melayani Tuhan. Nah, hati-hati. Kenapa saya katakan, kita baca satu ayat ya. Matius pasal 19. Ayat 28-29. Lihat ayat ini baik-baik ya. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa, terus, kamu yang mengikut aku pada waktu penciptaan kembali, ketika anak-anak manusia duduk di atas takhta kemuliaannya, kamu juga akan duduk di atas ke-12 takhta seraya menghakimi ke-12 suku Israel. Kalau saudara perhatikan kan ada 24 takhta. Salah satu 12-nya ini mereka. Ya. Nah, perhatikan ayat 29. Ayat 29 perhatikan baik-baik ya. Kalau saudara nggak perhatikan, saudara ketipu. Atau bisa tertipu. Setiap orang yang sudah meninggalkan, pertama, rumah. Kedua, saudara laki-laki. Ketiga, saudara perempuan. Ayah, ibu, istri, anak, atau ladang, demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Kalau ibu-ibu atau orang perempuan perhatikan ayat-ayat ini, tidak ada ayat yang menyatakan meninggalkan suami. Bisa ditangkap? Nggak ada ayatnya. Meninggalkan istri ada. Tetapi tidak ada ayatnya menyatakan meninggalkan suami. Artinya kalau engkau mau pergi melayani, suamimu harus ikut. Bisa ditangkap? Seperti Priscilla Aquila. Ayat ini hati-hati. Ini yang ngomong bukan saya, Yesua yang ngomong. Karena Yesua itu Torah. Dan Torah tidak pernah mengajarkan perempuan ada di dalam tabernakel untuk melayani. Tidak ada ayatnya. Banyak orang yang gak perhatikan ayat ini. Karena banyak orang perempuan-perempuan, wah hebat kelihatannya. Gak ada ayatnya. Kan di sana dijelaskan, ibu atau istri, gak ada suami. Meninggalkan suami gak ada. Karena seorang istri itu harus ada dalam bimbingan suaminya. Kalau suami meninggalkan suami meninggalkan istri untuk pelayanan, ada ayatnya. Saudara perhatikan kayak nanti di rumah direnungkan lagi bagi ibu-ibu, renungkan ayat ini. Bukan kata saya ya, bukan. Ini Torah. Karena Torah dengan jelas mengatakan dalam kitab Bilangan, orang Lewi yang melayani hanya yang laki-laki. Enggak ada yang perempuan. Ya. Tetapi kalau dia dalam grup nyanyi, boleh. Memang ada ayatnya. Perempuan nyanyi boleh. Tapi di tempat ini kita belajar. Ketika Maria mau memimpin, justru Tuhan tulah dia. Pakai kusta. Artinya, Tuhan tidak menghendaki perempuan jadi kepala. Bisa ditangkap. Kecuali seperti Deborah, dia bilang sama Barak, kau maju. Barak ya nggak mau. Ya udah, engkau tidak mau diberi kehormatan. Ada tertulis, maka kehormatan akan diberi kepada perempuan. Karena yang laki-laki nolak. Tetapi saya mengajarkan di tempat ini. Kalau engkau ada di satu tempat, dan di sana tidak ada orang yang percaya Bapa Yahweh, engkau diminta untuk beritakan firman, go ahead, beritakan. Karena kita menganggap orang itu bukan orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Bisa ditangkap? Bisa ditangkap ya? Karena ada alasannya. Ada alasannya. Tetapi, nah ini yang beratnya. Kalau di antara mereka, kita sudah merasa hebat, khususnya perempuan sudah merasa hebat, ada laki-laki lain yang mungkin juga pelayan Tuhan. Wah, aku lebih hebat dari dia, biar aku aja. Ini yang bahaya.
Kita harus berani merendahkan diri. Dia lebih layak. Bagi perempuan ya. Cuman kalau di antara orang tidak ada penyembah Yahweh, maju. Karena engkau harus berani memberitakan nama Bapa Yahweh. Jadi jangan salah tangkap ya. Ada kekecualian. Ada kekecualian. Oh, buktinya banyak nabiah. Memang nabiah banyak. Tetapi dia, lihat, nabi itu hanya menyampaikan pesan Tuhan. Dan dia bukan untuk melayani jemaat dan sebagainya. Ya, nah, kita harus melihat di sini bagaimana Tuhan bekerja. Supaya gereja-gereja ini mencontoh dari gereja Efesus sampai gereja Philadelphia. Semua yang terjadi dari gereja pertama sampai gereja ke-6 itu numpuk semua di gereja ke-7. Ya, saya harus berani beritakan supaya jangan saudara salah. Dan apa yang saya katakan saudara bisa cek dalam firman. Benar gak dikatakan gembala? Kalau itu kebenaran jangan kau tolak. Karena kalau kau tolak firman itu bukan menolak saya. Engkau tolak saya enggak masalah. Tetapi engkau menolak yang buat firman. Yang kasih kau kehidupan. Engkau menempatkan dirimu dalam situasi kondisi yang berbahaya. Saya percaya ayat-ayat dalam Matius 19 ini banyak yang enggak baca. Atau tidak membacanya dengan hati-hati. Ya, itulah cara Tuhan memproteksi saya. Dengan ayat-ayat firman. Ketika kita dibuka tentang bilangan tentang bangsa suku Lewi, tidak ada perempuan untuk melayani di tabernakel. Di dalam 1 Korintus dikatakan seperti kata Torah, perempuan diam. Nah, Tuhan ingatkan lagi ayat ini. Tidak ada ayatnya yang menyatakan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi. Kau di antara keluargamu atau di lingkunganmu tidak ada yang percaya Yahweh, go ahead, maju. Kau berani memberitakan nama Yahweh, good. Itu ada alasannya, ya. Jangan biarkan orang penyembah berhala kau suruh dia berdoa. Kalau kau bisa berdoa, berdoa, beritakan nama Yahweh biar mereka tahu. Karena setan takut nama Yahweh. Karena itu dia berusaha memperalat mereka-mereka yang menamakan diri, bahkan menamakan diri orang-orang ahli teologi. Siapa itu Yahweh? Nah, harus hati-hati. Ingat ya, setan itu takut sama nama Yahweh. Dia berusaha menghilangkan nama itu. Nama Yeshua, di situ ada nama Yahweh. Karena itu dia takut. Karena itu dia takut. Dan disitulah kita semakin belajar. Karena jelas di dalam 7 zaman gereja ada pengajaran Nikolaus. Kita sudah belajar sedikit. Nah, saya ingatkan, banyak orang yang nggak tahu kok pengajaran Nikolaus itu apa, Pak. Nikau artinya, Nikolaus itu ada artinya. Ya, Nikolaus dalam bahasa Yunani, Nikau itu artinya menaklukkan. Laos itu adalah orang atau gereja. Itu timbul pada zaman awal gereja. Ketika para orang-orang Farisi melihat, loh ini kok penyembah atau murid-murid Yeshua. Kok mereka seolah-olah mengabaikan orang-orang Farisi. Nah ini. Orang Farisi itu, ahli-ahli Torah itu mau supaya segala sesuatu lewat dia. Karena itu dia berikan pengajaran Nikolaus bagaimana cara menaklukkan orang-orang ini supaya mereka jangan langsung kepada Tuhan tetapi melalui mereka. Dan itulah yang kita kenal sampai saat ini. Kan ada gereja yang seperti itu kan. Kalau kamu ampun dosa ini ada lewat dia. Saya nggak perlu sebut gereja apalah, saudara tahu. Ya, itu pengajaran Nikolaus. Sampai saat ini bukan saja di gereja itu. Mau ngapain Yahweh? Nah itu. Ada nama ilah-ilah. Lo baca yang benar. Baik pengajaran Nikolaus, pengajaran Bileam. Tadi sudah sempat kita sebut. Duit, ada duit, aku kerja. Enggak ada duit. Siapa yang mau kerja? Ada 3 pengajaran yang kalau kita lihat di dalam kitab
gereja-gereja ini. Pengajaran Nikolaus, pengajaran Bileam, pengajaran Isabel. Yang banyak sampai sekarang gereja-gereja itu pakai semuanya. Oh, perempuan ini hebat, dia khotbah hebat, hebat sih hebat. Tapi Tuhan larang gimana? Ya, kalau saya punya banyak saudara, keluarga ya, pendeta perempuan. Ya. Tapi ya itulah, ya kalau kita ada kesempatan ngomong, kalau mereka dengar ya bagus. Ya. Untuk mengingatkan ya bukan berarti perempuan gak boleh melayani, tapi bawa suamimu, jangan bawa orang lain ya. Bisa datang maksud saya? Loh ini kejadian soalnya, ada orang melayani seorang pelayan Tuhan, melayani seorang gadis. Kebelet sama perempuan ini. Kawinlah dia. Loh hal seperti itu harus kita cegah. Ya. Karena itu Tuhan katakan kalau melayani at least 2 orang. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kecuali ada hal-hal yang Tuhan izinkan. Tapi ketika Tuhan izinkan, Tuhan pasti memproteksi kita. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, gereja Philadelphia, di mana terbitnya gereja Metodis dengan pendiri John Wesley, mengingatkan kembali kepada kita bahwa kasih persaudaraan itu memang perlu. Tetapi ketika Yesua ditanya, ini ibumu, ini saudara-saudaramu, apa yang dikatakan Yesua? Inilah ibuku dan inilah saudara-saudaraku. Artinya orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Bukan saya katakan kita diajar tidak mengakui ibu kita, tidak. Maksudnya saudara tahulah, kita inilah orang-orang yang mendengar, yang mau berserah kepada Bapak Yahweh, itulah keluarga kita. Ya, kalau yang tidak percaya kepada Bapak Yahweh, walaupun secara daging, mereka orang tua kita, mereka saudara kita. Tapi kalau masa pengangkatan, kalau mereka tidak percaya Yahweh, tidak bisa, tidak bisa. Ya, karena itu firman Tuhan. Kita harus diingatkan. Ribka orang pilihan. Siapa? Yitzhak juga orang pilihan. Tetapi berdasarkan kitab Maleaki, bapak dan ibu orang pilihan. Tetapi ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Satu bapak, satu ibu, dua-dua pilihan. Anak-anaknya kembar kan, satu dikasih, satu dibenci. Kenapa bisa begitu? Ya itu Tuhan yang tahu. Kita tidak tahu. Walaupun kita dibuka rahasia-rahasia itu. Tapi itu haknya Tuhan untuk menentukan. Ini pilihanku, ini biji mataku. Yang ini dilahirkan dan diciptakan untuk dibinasakan. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Zaman ini kita terus diingatkan. Jangan sampai kita nyungsep. Sadar. Waktunya sudah tidak lama lagi. Nah, kita tidak tahu kan. Walaupun berdasarkan tafsiran-tafsiran kita 2000 sekian. Tapi waktu dipersingkat kita tidak tahu. Kalau kita tadi disaksikan, oh aku mau dipanggil, aku mau dipanggil. Kalau itu kehendakmu Bapak Yahweh, berarti engkau sudah rindu kepadaku. Tinggal berserah aja, Tuhan, aku siap. Aku siap. Ya. Kita siap diserahkan sama Tuhan, terserah Tuhan. Ya, kesaksian sebagai penutup ya, saya saksikan 2 orang. Satu bapak mertua, satu ibu saya sendiri. Ketika bapak mertua saya ada di rumah sakit, saya waktu habis ngurus SIM, saya langsung ke rumah sakit karena katanya bapak mertua ada di rumah sakit. Nah, istri saya lagi di Salatiga. Lihat, begitu saya masuk rumah sakit, di kamarnya dia bilang, Leo saya pengen pulang.
Ada ibu mertua sama ada adik yang paling kecil, ada adik ipar kan. Ya tentunya ibu mertua saya sama adik ipar nggak mau ini rumah sakit, biar di sini. Nah, terus saya telepon istri saya kan, gimana nih? Dia bilang serahin aja. Serahin. Nah, saya tanya dulu kan, persetujuan ibu mertua sama adik. Setuju nggak saya serahin? Setuju. Ya udah kita berdoa. Berdoa kira-kira nggak sampai setengah jam pergi. Ya, kita udah serah, kita minta ampun, kita serahkan. Waktu suster datang kasih makan masih bubur kan. Suap pertama masih masuk. Suap kedua mulai sulit. Ya kita kan, saya juga nggak ada pikiran itu, tapi kan kita udah serahkan. Yang ketiga sama sekali nggak masuk. Nah, susternya udah kelihatan ragu-ragu. Bilang, Pak saya kesana sebentar, Pak. Ngapain ya? Sebentar, dia keluar kan. Mungkin dia sudah lihat kan kondisi mertua ini kan. Ternyata dia ambil stetoskop itu kan. Tuh, cek. Loh ini kok udah nggak ada. Tapi dia masih diam, dia Pak sebentar Pak, dia ambil lagi alat yang lain. Dia panggil temannya, dicek lagi. Udah lurus. Aldot. Bukan all out, sudah 80 lebih, tapi ya dot juga. Kemudian ibu saya, ibu kandung saya kan. Kami waktu itu masih di Jawa Timur, lagi jalan-jalan sama anak-anak. Ditelepon. Telepon ke, biasanya orang telepon via istri saya karena memang telepon dia yang biasanya ya ini sebagai pemberitahuan juga ya, kalau saudara telepon saya, kalau pakai nomor HP saya, seringkali HP itu saya tinggal, jadi nggak bisa. Makanya biasanya pakai HP dia. Nah, telepon, telepon kan gimana kondisinya begini-begini, difoto kan. Terus saya bilang udah diserahin aja kalau setuju kan. Ya terus ya saudara-saudara semua ngumpul, kami masih di sana. Ya kita berdoa di sana. Terus setelah 2-3 hari kita balik, saya tanya kan, sudah diserahkan? Sudah, semua saudara saya sudah serahkan. Terus saya sama istri saya masuk, kita berdoa. Berdoa kalau memang Tuhan berkehendak. Dalam doa saya, minggu ini Tuhan ambil. Karena memang sudah tidur, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makan pun sudah sulit. Ya kasihan kan adik saya yang ngurus kan udah susah. Ya akhirnya kita doakan, terus saya bilang dalam doa kita minta ampun semua dibereskan. Kita berdoa, Tuhan kalau Tuhan berkenan minggu ini Tuhan angkat. 1,5 hari dia pulang. Ya. Nah kalau tadi dengar kesaksian tadi, ya, aku mau diangkat, ya berdoa aja. Tuhan, kalau ini memang waktumu, ya, kalau ini memang waktumu, jangan mendahului Tuhan. Kalau ini memang waktumu, ampuni dosa saya, angkatlah saya. Ya. Dan saya mohon ketika sangkakala berbunyi, ya, saya dengar, saya bangun, saya nggak mati, saya tangkap. Ya, nah, kita harus perhatikan baik-baik ya. Kadang-kadang terjemahan kitab suci kita ini agak beda. Ini satu contoh terakhir. Kita lihat di 1 Tesalonika pasal 4 ayat ke-14. Sebab jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, demikianlah pula Elohim akan membawa bersama-samanya mereka yang apa? Meninggal ya, di sini meninggal. Ya, kita lihat King James, ya. For if we believe that Yeshua died and rose again, even so them also which sleep. Bisa ditangkap? Artinya beda. Kalau sleep begini, waktu sangkakala
pasti bangun. Bisa ditangkap? Kalau saudara nggak percaya, nanti kalau saudara tidur, suruh anakmu tiup trompet di telingamu. Bisa ditangkap maksud saya? Nah itu artinya ini. Ini beda dengan terjemahan kita. Kita harus berani bilang, memang dalam pandangan Tuhan kita tidur. Karena itulah ketika sangkakala berbunyi, kita bangun. Begitu juga ketika Lazarus yang menurut manusia mati, Yesus bilang dia tidur. Karena itu dia panggil dengan dia teriak, Lazarus bangun. Dia nggak bilang Lazarus bangun, enggak. Dia teriak. Itu tandanya sangkakala berbunyi. Karena itu siap. Kapanpun waktunya. Ayub pasal 14 ayat 14-15. Kalau Tuhan sudah kangen dan dia mau panggil, berdoa, Tuhan ampuni dosa saya. Itu yang paling penting. Dan dengan iman, kalau saya masih ada salah dengan orang lain, saya mohon ampun. Dan saya pun mengampuni mereka. Sehingga kita bersih. Kalau bersih dalam pandangan Tuhan, kita tidur. Karena itu mari kita tetap berjaga-jaga. Ya. Terus maju di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri.